Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Kita hari ini lagi live di Telegram Trading Tanpa Baper seperti biasa. Kita di tanggal 22 September di hari Senin di jam 8 lewat 15 lah ya. Kita genapin 15 menit teman-teman ya. Jadi hari ini seperti yang teman-teman tahu gitu ya, seperti biasa satu minggu sekali kita nge-live untuk ngebahas update market teman-teman. Nah, tema pembahasan kita malam ini adalah cut rates gitu ya, cut rates malah bikin market koreksi teman-teman, which is ini harusnya menjadi sebuah judul yang cukup menarik teman-teman ya menurut saya pribadi, karena ya seperti yang teman-teman bisa lihat lah ya, teman-teman bisa lihat di luar-luar sana gitu ya, mungkin maksudnya di luar daripada yang diomongin di TTB gitu ya, bahwa mayoritas gitu ya, mayoritas merasa bahwa ketika ada cut rates gitu ya, ketika ada cut rates harusnya memang secara teoritis teman-teman ya, quote unquote secara teoritis market-market yang risky aset tuh harusnya naik teman-teman ya, harusnya naik. Tapi kalau kita perhatikan di sini ya reaksi naiknya hanya sementara teman-teman ya. Kalau kita lihat daripada si Bitcoin, karena terakhir ketika ada cut rates itu kita kurang lebih dapat kenaikan ya. Kita dapat kenaikan sampai di 117.000, tapi sekarang setelah cut rates kita sudah di 112.000. Jadi harusnya temanya udah benar teman-teman ya. Temanya adalah cut rates tapi malah bikin market koreksi teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah pasti kenapa teman-teman ya. Makanya hari ini kita akan bahas di TTB ya teman-teman. Nah, sekali lagi buat teman-teman ya mungkin yang lagi nonton lewat YouTube, jangan lupa teman-teman bisa subscribe gitu ya. Karena di YouTube kita banyak banget ya outlook-outlook yang secara rutin lah ya, secara rutin kita sampaikan teman-teman ya, supaya teman-teman itu ibarat kata punya dokter lah di market, yang mana saya melihat kira-kira market begini, market begitu gitu ya, kalau teman-teman bingung gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di subscribe dan juga like, nyalain notifikasinya supaya teman-teman tahu kalau ada video-video yang baru-baru kita upload. Nah, satu minggu lalu teman-teman ya, buat teman-teman juga yang di Telegram yang mungkin nggak tahu, di YouTube kita di @trading_tambah_baper Vincent Chandra, kita di satu minggu yang lalu ada live juga teman-teman ya. Kita live itu kita ngomongin tentang katanya top cycle, tapi kok malah all season. Nah, di situ gua kasih sedikit clue apakah kita akan lanjut bull atau kita akan masuk ke bear market. Nah, kalau kita perhatikan ternyata hasilnya adalah masuk ke bear, teman-teman ya. Kalau kita lihat daripada pergerakan beberapa waktu ini terhadap Bitcoin, Ethereum, dan juga lain sebagainya. Nah, kita akan melanjutkan updates daripada video tersebut, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga yang lagi nonton lewat YouTube, jangan lupa join Telegram kita, teman-teman ya, Telegram kita, supaya teman-teman bisa mendapatkan quick update, teman-teman ya. Jadi update-update paling cepat itu pasti gue akan sampaikan di Telegram. Langsung aja cek lewat link yang ada di deskripsi, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat Bitcoin. Nah, seperti apakah Bitcoin? Nah, ini sebenarnya nih gambaran dari live TikTok terakhir, teman-teman ya, live TikTok terakhir. Nah, apa sih yang sebenarnya saya lagi lihat terhadap pergerakan Bitcoin? Ya, kalau misalnya kita perhatikan, teman-teman, kita balik lagi ke weekly chart ya, teman-teman. Kita balik ke weekly chart. Nah, teman-teman, aduh, sorry, ini ada tulisan yang ini. Nah, ini padahal saya ada bikin tulisan nih, teman-teman. Sampai ke ada bikin tulisan, teman-teman bisa lihat di sini. Saya tulis three falling methods, teman-teman. Lalu saya tulis September itu pasti harusnya ya ujungnya itu adalah merah. Nah, kalau kita melihat di sini, teman-teman bisa dengan jelas ya bahwa weekly candle gitu ya, weekly candle saat ini kita berada pada level yang membuat Bitcoin itu terreject ke bawah, teman-teman. Dan ini terbentuk sebuah pattern yang kalau misalnya teman-teman cari itu namanya adalah shooting star, teman-teman ya. Ini salah satu pattern ajaib, teman-teman ya, pattern sakti yang bisa membalikkan arah market dengan lumayan drastis, teman-teman. Nah, kebetulan juga kalau kita perhatikan ini market turun tepat di hari Senin, teman-teman. Which is di hari Senin ini kita adalah lagi pada fase yang namanya fase new moon. So in this point of view, teman-teman ya, kalau kita ngomongin by time trading, teman-teman, harusnya weekly sudah jelas ya. Secara weekly biasnya adalah bearish. Nah, makanya kalau kita lihat juga new moon juga mendorong gitu ya, mendorong Bitcoin untuk mengalami penurunan. Jadi bisa jadi teman-teman ya, harusnya dalam satu minggu ini sih ujung-ujungnya kita akan terus turun ke bawah, teman-teman ya. Nah, tapi gimana nih kok, kira-kira apa sih yang mungkin saya miss, atau mungkin apakah dia bisa naik dulu atau gimana kok? Nah, maka kita harus ke 4 hour chart-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita turun time frame-nya. Nah, di time frame terakhir di 4 hour chart, kalau teman-teman bisa perhatikan, sebenarnya di sini itu ada form of bentuknya ya, teman-teman ya, mirip seperti kalau kita ngomong di chart pattern itu adalah rising wedge, teman-teman. Nah, rising wedge-nya secara officially udah breakdown dengan volume yang tinggi. So in this point of view, sebenarnya kita bisa ngomong bahwa
ini adalah mulainya fase daripada bear market. Ya, fase daripada bearish trend, teman-teman. Kalau kita ngomongin secara 4 hour chart-nya. Nah, kebetulan memang sebelum ini turun pun di atas ini sudah diberikan tanda-tanda, teman-teman. Tandanya lewat apa? Tanda lewat yang namanya stokastik, which is stokastiknya juga terlihat ada eh, pembacaan bearish divergence, teman-teman, di sini. Ya, nah, tanpa news loh, teman-teman. Ini penurunan tanpa news. Weekly-nya fair value gap, 4 hour-nya rising wedge, daily-nya turun di new moon, 4 hour-nya ada bearish divergence lagi, teman-teman, di stokastiknya. Jadi ini tanpa news apapun, semuanya mendorong harga untuk mengalami penurunan. Padahal katanya harusnya Cadrex itu bullish, teman-teman ya. Nah, makanya kenapa sih di TTB itu kita selalu mengenal yang namanya price action discounts everything, teman-teman ya, discount everything. Nah, itu sekali lagi buat teman-teman memahami gitu ya, dan juga saya masih belum mengubah ya, saya sama sekali tidak ada satu kali pun saya ngomong mengubah tentang view saya terhadap Bitcoin dan juga possible top cycle-nya. Di sini juga ada macro market update-nya, dan kalau kalian bisa lihat, eh, kalian lihat ya di 3 minggu yang lalu ketika saya berikan makro market update, di situ kita bahas Bitcoin, USD IDR, gold, dan juga IHSG. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang yang lagi all time high apa ya, kembali lagi kita bisa lihat ternyata adalah gold. Ya, kalau kita lihat juga yang selain yang itu yang mau all time high siapa? USD IDR, teman-teman ya. Nah, ini yang kalau kita perhatikan inline lah, teman-teman ya, inline berjalan, dan seharusnya sih tidak perlu diupdate sebenarnya, masih masih dalam pergerakan yang akan mendorong dia akan terus naik ke atas. Nah, untuk si Bitcoin, teman-teman, kalau kita ngomongin si Bitcoin ya, nah ini mungkin salah satu teori yang baru-baru ini gue jadikan masterclass. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa kalau kita perhatikan di sini, Bitcoin secara officially itu sudah mengalami penurunan atau change of character, teman-teman. Jadi sudah masuk ke dalam bearish trend, dan kalau kita ngomongin secara teoritis, maka kita bisa tarik yang namanya dealing range theory, which is dealing range teorinya akan ditarik dari paling atas ini sampai ke paling bawah sini. Oke, nah in this point of view, teman-teman, kalau teman-teman melihat gitu ya, nah ini sebenarnya ada satu dealing range yang lumayan ideal. Kenapa saya bisa bilang ideal? Kita perhatikan, teman-teman ya. Nah, di 0,25 area terdekat. Nah, di area terdekat ini di 4 hour chart kita melihat bahwa di sini kita memiliki fair value gap, teman-teman. Oke, fair value gap-nya lumayan besar. Jadi ada kemungkinan market tuh cuma naik dikit, teman-teman, untuk mengalami penurunan. Ya, nah tapi kalau kita ngomongin secara area low risk-nya, teman-teman, secara area low risk-nya, nah ini kan tadi area high risk-nya sekitar 113 sampai 114. Sorry, bukan area high risk, tapi area terdekat, teman-teman ya, area terdekat 113 sampai 114. Namun kalau kita ngomong secara retest yang paling idealnya, retest idealnya harusnya di 114.800 sampai 115.800. Kenapa? Karena di situ adalah kalau kita lihat DRT level 0,5, which is menggambarkan bahwa ini merupakan premium zone, di mana kalau kita mau sell harusnya kan kita jualnya di harga yang mahal, teman-teman, premium zone ya, sekali lagi. Nah, kalau kita lihat juga di 4 hour chart, kalau kita matikan, ini merupakan area breaker, kita bisa ngomong ini sebagai breaker block, teman-teman ya, kita ngomong breaker block, ataupun sebelumnya tuh merupakan demand, tap 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 sideways, tiba-tiba jebol. Ya, tiba-tiba jebol. Nah, langsung dia balik, sekarang balik menjadi, kalau sebenarnya kita jadikan supply zone, tapi kalau saya ngomongnya adalah base, teman-teman ya. Nah, maka ada kemungkinan juga sebenarnya mungkin untuk si Bitcoin tertingginya itu mengalami kenaikan sampai di atas sana. Nah, namun sebenarnya teman-teman, ini yang agak cukup tricky ya, ini agak cukup tricky. Dan memang namanya market kalau tidak tricky semuanya pasti kaya, teman-teman ya. Semuanya pasti udah kaya kalau market itu tidak tricky, teman-teman. Makanya market itu wajar wajar banget ya membuat sebuah trik-trik yang membuat kita bingung, teman-teman ya. Membuat kita bingung ini sebenarnya mau naik ke sana apa mau naik ke sini gitu kan. Nah, cuma teman-teman bisa mendapatkan itu clue-nya, teman-teman ya, quote unquote clue-nya itu adalah kalau kita ngomong berdasarkan 4 hour, ini adalah maksimum kenaikannya, maksimum retestnya, teman-teman. Ini adalah maksimum retestnya. Tidak harus ke sana. Ingat sekali lagi, tidak harus ke sana. Tapi ini adalah maksimum retest, di mana di atas sini itu kemungkinan akan terjadi another uh, resisten yang mungkin terbentuk dan ujungnya turun ke bawah. Nah, namun kalau saya lihat, teman-teman, ingat sekali lagi pada daily kita lagi berada penurunan pada fase new moon. Ya, nah maka kalau kita ngomongin ini adalah fase new moon, teman-teman, fase new moon seharusnya, teman-teman, ada candle lanjutan lagi yang membuat dia turun ke bawah.
ya. Karena new moon itu begitu satu candle sudah bergerak gitu ya, satu candle udah valid gitu ya, secara valid dia ngomong bahwa oh inilah reversalnya tepat di new moon, maka setelahnya itu dia akan bergerak terus teman-teman, sesuai dengan trennya. Ya, jadi dia akan semakin cepat dan semakin cepat. So in my point of view teman-teman, seharusnya Bitcoin kalau kita turunin lagi time frame ke 15 menit, mentok-mentok teman-teman ya, mentok-mentok kita akan mengalami kenaikan hanya sedikit ke fair value gap, lalu kita mengalami penurunan yang mungkin gitu ya, yang mungkin itu akan terjadi pada level which is kalau kita perhatikan di sini itu ada relatif equal low liquidity teman-teman. Kalau teman-teman yang ngerti berdasarkan ICT ya, yaitu di sekitar angka 111 ribuan teman-teman. 110.700 teman-teman kalau di sini. Ya, jadi kurang lebih ada kemungkinan penurunan sampai ke sana untuk si Bitcoin. Nah, baru mungkin nanti kita lihat lagi apakah dia bisa retest lagi ke atas atau tidak. Yang pasti kita tetap akan tandain bahwa ini adalah premium zone-nya. Jadi masih ada suatu waktu dia bisa mengalami retest ke sana, teman-teman. Ya, nah ingat sekali lagi secara rising wedge sebenarnya ujung targetnya jangan lupa ya teman-teman. Kita kan udah lihat nih jelas banget ini rising wedge ya. Ini jelas banget ini rising wedge. Nah, makanya rising wedge itu bisa kita ukur dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama, cara terdekat, yaitu adalah cara besaran rising wedge-nya, kita tarik ke breakout-nya. Maka kita bisa lihat nanti ketemunya kurang lebih di support yang berada pada area 108 ribuan. Ya, 108 ribuan. Nah, kalau kita ngomongin long term-nya atau middle term-nya, maka kalau kita ngomong rising wedge, kita harus ngambil dari first bearish rally-nya, teman-teman, which is dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, kita copy, kita tarik ke wave yang selanjutnya, wave terakhirnya, wave atau higher high terakhirnya, which is kalau kita lihat di sini kurang lebih bisa mendorong untuk dia bisa balik ke angka kurang lebih 100 ribuan, teman-teman. Which is di 100 ribuan itu kita memiliki satu area yang penting juga merupakan area demand zone, teman. Oke, jadi ini sebenarnya kalau kita ngomong ya September gitu ya, biasnya kalau kita lihat daripada Bitcoin tuh ujungnya akan ke sini, teman-teman. Ujungnya gitu ya. Cuman dalam dalam pergerakannya, nah ini yang kita harus antisipasi apakah dia mau naiknya mau sampai kemana, teman-teman. Ya, nah sekali lagi teman-teman, gue juga mungkin mengingatkan gitu ya, BTC dominance itu baru-baru ini kita juga bahas ya, kita ngomong BTC dominance. Nah, BTC dominance untuk sekali lagi kalau kita perhatikan dia mengalami retest, ya, dia mengalami retest pada level sebentar teman-teman. Ini pernah kita si update juga ya. Nah, kalau kita lihat, nah, BTC itu sebenarnya lagi retesting pada level 4 hour chart. Di 4 hour chart kita lagi retesting untuk sekali lagi ke 4 hour fair value gap-nya. Jadi kalau saya lihat dari pergerakan Bitcoin ya, teman-teman bisa lihat ya, naik, turun, naik, turun, naik dikit lagi, turun, naik lagi, gitu kan? Nah, maka kalau saya lihat sebenarnya Bitcoin dominan sepertinya, teman-teman ya, sepertinya kalau kita perhatikan, harusnya dia itu lagi berada pada fase yang sideways. So, permainannya sederhana, teman-teman. Setiap kali gitu ya, setiap kali Bitcoin dominance berada di harga atas, maka kita akan cari posisi untuk altcoins ya, posisi untuk altcoins buy gitu ya teman-teman ya, atau short pada Bitcoin. Sedangkan kebalikannya, kalau Bitcoin dominance-nya lagi di bawah, kita akan cari posisi long untuk Bitcoin-nya, sedangkan kita akan short untuk altcoins-nya, teman-teman. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat teman-teman, si Bitcoin dominance kan kemarin dari sini nih, ketika kita lagi terjadi koreksi nih, setelah weekend kita buka di Senin gitu kan. Nah, maka teman-teman bisa melihat di sebelah kanan kalian, kalian lihat di sini, Bitcoin itu hanya turun 2%, sedangkan yang lain turunnya minus 5, minus 4, minus 8, bahkan ada yang minus 10, teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, sekarang Bitcoin dominance berada pada resisten, maka kita bisa melihat nih, mungkin kalau ada pantulan ke atas, kita akan cari kira-kira altcoins mana yang kuat, teman-teman. Contoh altcoins yang lagi kuat nih, si mental, teman-teman. Ya, nggak tahu kenapa lagi kuat banget dia nih. Ini koinnya si Bybit, teman-teman ya. Koinnya si Bybit salah satu kesenangan favoritnya saya, teman-teman ya. Tapi sekali lagi disclaimer on, bukan affiliate, bukan ajakan apapun ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekali lagi untuk si Bitcoin kurang lebih kenaikannya mungkin akan ke 113.000. Kalau kita lihat juga di area sini ya, kalau kita ngomongin 15 menitnya, saya mungkin bisa tarikan secara time frame BRT kecilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin mentok-mentok akan naik sampai ke 113.200.
Setelah 113.200 ya sudahlah, kita nanti lihat lagi apakah benar gitu ya, apakah benar dia akan turun ke sana atau tidak. Tapi menurut saya harusnya akan benar, teman-teman. Oke, sekali lagi seperti itu. Nah, untuk Ethereum, teman-teman, yang untuk Ethereum gimana? Ethereum seperti yang kita sudah sampaikan juga gitu ya. Kita udah pernah gambarkan gitu ya, kita gambarkan, kita tuliskan prasastinya, teman-teman ya. Kita tuliskan prasastinya untuk Ethereum. Nah, nih, saya tulis, sorry, bukan yang ini. Nah, ini terakhir ya. Saya bilang ada kemungkinan pergerakan accumulation, manipulation, dan distribution. Bahkan saya jelaskan juga teman-teman ya waktu itu di live yang terakhir kita. Naik ke 4570, 4590 untuk mengalami penurunan. Ya kan? Itu terakhir kita live. Nah, di mana di situ gapnya adalah di bawah 4.000 teman-teman. Nah, sekarang per hari ini kalau kita lihat sudah sangat dekat, teman-teman ya. Sudah sangat dekat. Belum sampai. Nah, mungkin kalau saya lihat sih mungkin ya, teman-teman ya. Mungkin ini dia bisa konsolidasi pelan-pelan. Mungkin cari-cari liquidity, nanti begitu ada reaksi, langsung tiba-tiba 4.000-nya jebol. Jebol dikit mungkin gambarannya tuh kurang lebih seperti inilah gitu. Ya, gambarannya mungkin akan muncul candle seperti ini, gede-gede volumenya. Ya, nah ini kita bisa lihat tidak ada yang cover, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ketika Bitcoin, Ethereum lagi turun nih dari tadi pagi, dari tadi siang ya bahkan ya ini ya jam-jam 1. Jam 1 sampai malam ini lagi jam US Station, kita nggak tahu ya apakah ada yang cover atau tidak. Tapi kalau kita lihat tidak ada yang cover, tidak ada yang berani nge-buy, teman-teman. Nah, artinya quote unquote jangan-jangan teman-teman harus hati-hati tuh. Jangan-jangan si big money-nya udah keluar nih gara-gara teman-teman Kak Rich bulis-bulis bulas-bulis ya. All in, all in, all in, tambah terus gitu ya. Hold, 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 hold. Sudahlah, habislah sudah ya. Dikasih naik, tidak mau keluar. Ketika turun, mintanya naik. Nah, itu susahnya teman-teman ya. Itu sekali lagi untuk pengingat buat teman-teman. Jadi, sebenarnya seperti yang saya sudah sampaikan, Kak Res itu memang ujungnya akan menjadi bikin market koreksi. Nah, mungkin satu kali lagi teman-teman ya, untuk saya memberikan ke teman-teman gambaran ulang gitu ya. Mungkin teman-teman itu lupa gitu kan, lupa. Kita lihat lagi ya pertanyaan-pertanyaan saya yang pernah saya buat ketika kita ngomongin higher time frame-nya Bitcoin. Sepertinya saya hapus ya. Waduh, sepertinya saya hapus nih teman-teman. Tapi, wah saya lupa lagi saya bikin di mana ya. Tapi ginilah teman-teman ya, pada dasarnya saya pernah ngomong ke teman-teman gitu ya, saya pernah ngomong ke teman-teman, sebenarnya, sebenarnya saya tanya sekali lagi, apa kalian yakin Kak itu bikin market akan naik gitu? Ya. Nah, saya jelaskan sedikit menurut pandangan saya, teman-teman ya. Ini mungkin kesimpulan aja, gue tidak minta pendapat kalian. Saya cuma mau menyampaikan pendapat saya, teman-teman ya. Nah, pertama, teman-teman, market selama ini, market Bitcoin ya, Bitcoin selama ini, sebelum ada cut rate pun, dia sudah keburu naik, teman-teman. Ethereum juga sebelum cut rate pun sudah all time high duluan kemarin. Ya, Solana bahkan sudah perform udah lama banget. Ya, kita hampir bisa bilang hampir semua koin itu tanpa ada cut rate pun sudah naik sebenarnya. Walaupun ada juga koin-koin yang rakul, karena koin kita kan ribuan teman-teman. Tentu flow-nya tidak akan cukup untuk menaikkan semua koin berbarengan. Ya, harus bagi-bagi kuil bahasanya teman-teman. Oke, nah maka kalau kita misalnya katakan semua orang percaya cut rate naik, apa yang akan dilakukan big money? Big money ya akan seperti biasa teman-teman, namanya akan buy on rumors, sell on news. Jadi mungkin big money-nya sudah buy on rumors duluan, sekarang news-nya keluar, sudah pas-pasan cut rate-nya terjadi, sell on news. Sebenarnya sederhananya seperti itu. Ya, there is nothing new under the sun kalau teman-teman pernah dengar. Selalu terjadinya tuh seperti itu, teman-teman. Ya, selalu berulang. Nah, lalu kedua, kalau kita ngomongin by ekonomi, teman-teman ya, kita ngomongin by ekonomi. Nah, pertanyaannya tuh sebenarnya sederhana. Cut rate naik gitu ya. Cut rate turun. Nah, kalian bisa, aku pernah bahas ini mungkin di Jurnal Trading VC gitu ya, Jurnal Trading VC dan juga di TTB Freemio. Kalian bisa lihat, eh, aku lupa ya exactly di berapa, tapi katakan kemarin 5% lah. Katakan 5% US itu lagi suku bunga. Lalu kemarin turun teman-teman, turun minus 0,25, which is akan menjadi 4,75. Nah, setelahnya teman-teman ada rencana dia akan turunkan sebanyak 3 kali, ya kan? Dia akan turunkan sebanyak 3 kali. Nah, artinya kalau 3 kali 25 basis poin per turun, sorry, per 1 kali cut, artinya nanti dia akan berhenti di 4%. Saya tanya, apakah 4% suku bunga itu tergolong rendah? Ya kan? Apakah itu tergolong rendah? Atau sebenarnya biasa-biasa aja? Nah, kalau sebenarnya biasa-biasa aja, ya maka itu sebenarnya bukan sentimen yang positif. Maka jangan terlalu terpatok
begitu cut sudah pasti langsung ekonomi langsung berjalan. Tidak gitu juga teman-teman ya. Karena kalau tiba-tiba marketnya itu apa ya bahasanya kalau cut itu kan berarti artinya ya USD kan keluar. Ya keluarnya dia mau keluar kemana? Emang pilihannya hanya di Bitcoin. Dia kan bisa aja pilih lagi di negara-negara yang mungkin lagi murah gitu. Atau kalau dia takut gitu kan, takut terhadap Bitcoin, takut terhadap kondisi makro, takut terhadap ekonomi yang lagi melambat, dan takut satu lagi teman-teman, jangan lupa ketika ada cut rates, ini yang ditakut-takuti oleh the Fed, teman-teman. Ini yang ditakuti oleh the Fed. Ditakuti oleh the Fed adalah yang terjadi adalah kita masuk ke namanya apa fase, saya lupa nama fasenya ya. Fase resesi, teman-teman. Ini yang ditakuti. Nah, jadi itu mungkin menurut saya, teman-teman, saya sih tidak punya hitungan pastinya. Tapi kalau saya lihat dari pergerakan big money, mungkin mereka itu sudah takut duluan terhadap mungkin akan terjadi fase resesi ya. Big money itu selalu says the alpha before the masses, teman-teman ya. Itu kalau bahasa bahasa Inggrisnya ya, says the alpha before the masses. Nah, dia selalu says the alpha, teman-teman. Kalau menurut mereka akan terjadi fase resesi, langsung aja mereka jual. Bodoh amat sama retail. Retail itu sudah sadar ketika harganya sudah sampai, misal katakan Bitcoinnya sudah sampai di bawah 100.000. Baru mulai sadar, aduh kenapa saya tidak send dari kemarin ya. Kenapa saya cuma tanya dia, tanya itu, tanya ini gitu. Kalian juga boleh ya, contoh, baru-baru ini kan kita lagi lihat ya, stable coin lagi pada naik gitu kan, stable coin kan ada X-nya gitu. Lalu ada quote unquote kita ngomong gitu ya, orang-orang pintar lah, kita ngomong orang-orang pintar di kripto gitu kan. Orang pintar di kripto, dia ngomongin bahwa ENA itu sangat terbantu oleh stable coin. Nah, coba kalian cari di ChatGPT deh. Kalian konfirmasi gitu, jangan dengar kata dia aja. Kalian konfirmasi, apakah benar ENA itu dengan adanya stablecoin X itu sebenarnya positif buat ENA-nya. Nah, kalian cari di ChatGPT aja. Biar ChatGPT yang kasih kalian jawaban, karena ChatGPT lebih subjektif. Dia tidak punya posisi pada market kripto tentunya. Ya, nah ini kadang-kadang orang yang punya di market kripto tuh bisa ngomongnya tiba-tiba jadi positif gitu ya. Padahal tadi awalnya dia ngomong negatif, harga naik dibilangnya positif. Nah, kayak gitulah teman-teman. Itu sudah sangat-sangat wajar dan sangat-sangat biasa, teman. Ya, itu sekali lagi yang mau gue sampaikan buat teman-teman yang enjoy juga, teman-teman yang lagi megang gold ya, sudah kita sempat sampaikan lama sekali, tidak usah takut ujungnya all time high lagi. 2025 masih gold kok ya. Nah, kalau kita ngomongin di Indonesia aja yang pusat-pusat apa tuh teman-teman ya, pusat-pusat yang belakangnya ada gold ya, pusat gold aja dibikin beli emas terus. Nah, masa kita nggak mau gitu kan? Itu teman-teman ya. Oke, so itu dulu untuk gambaran untuk market hari ini. Semoga teman-teman cukup bermanfaat gitu ya, cukup teman-teman mengerti apa maksud gua terhadap pergerakan market ya, dan semoga juga teman-teman bisa meraup cuan dan juga selamat teman-teman ya, at least selamat daripada pergerakan bearish-nya ya. Sekali lagi kalau saya ditanya, kok punya posisi spot nggak? Nggak punya. 0% teman-teman ya. Oke, so sampai di sana teman-teman. Thank you. Sekali lagi disclaimer on, semua sudah gue tuliskan di deskripsi. Jangan lupa teman-teman subscribe YouTube kita di @tradingtanpabaper atau Vincent Chandra, dan juga join Telegram kita lewat Crypto TTB atau link yang ada di deskripsi teman-teman. Thank you. See you on the next one. Bye bye.